Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal kode igniter CI. Jadi CI ini adalah sebuah framework dari PHP yang menggunakan konsep MVC ya, Model View Controller. Ya. Jadi ini adalah sebuah PHP framework ya. Jadi kode igniter adalah framework PHP. Pertama kita akan download dulu. Kalian bisa cari dengan mengetikkan keyword kode igniter di Google dan langsung nanti akan yang muncul pertama kali adalah URL atau website kode igniternya. Nih ya. Kita buka dulu. Nah, ini adalah kode igniternya untuk website resminya ya. Di sini versi yang terbaru udah versi 3.1.11 ya. Oke, sebelum kita download, kita lihat dulu kenapa kita harus pakai kode igniter. Nah, di sini banyak sini, why kode igniter ya. Framework with a small footprint, simple solution over complexity ya. Jadi kode igniter sudah membuat sesuatu yang sederhana pada sesuatu yang kompleks gitu ya. Jadi sudah disederhanakan. Strong security ya. Kode igniter juga sudah menyediakan fungsi-fungsi untuk keamanannya. Jadi udah ada ya. Udah ada keamanannya. Nah, clear documentation. Jadi di sini juga sudah disediakan dokumentasinya. Nih, read manual ya. Atau di sini. Oke. Yang pertama kita download dulu. Tinggal klik download ya. Oke, save. Setelah kita download sambil kita nunggu ya, kita coba buka dokumentationnya. Nah, di sini karena kita pakai dokumentasi yang 3 ya. Nah, ini adalah dokumentasi atau user guide-nya. Jadi kode igniter itu sudah menyediakan panduannya bagaimana kita menggunakan kode igniter. Gitu ya. Ya, intinya seperti itu. Jadi banyak sekali cara di sini. Ya, misalkan insert, bagaimana kita bisa memasukkan data ke database ya, melalui, jadi ada yang disebut dengan query builder class. Jadi query-query yang sering kita gunakan untuk MySQL itu sudah disediakan juga oleh kode igniter, sudah di simple atau disederhanakan. Contohnya kayak gini, misalkan kita mau mengambil data dari tabel MyTable, itu cukup menggunakan query semacam ini. Nah, kode igniter membacanya tetap select bintang from, begitu. Jadi sudah lebih sederhana oleh kode igniternya, gitu ya. Ya, itu contohnya. Oke, kita sudah selesai download. Yang pertama kita pindahin dulu ke C ya. Saya pakai exam.pp di sini. Lalu pilih htdoc. Lalu kita bikin folder kode igniter. Saya kasih nama kode igniter ya. Lalu kita pindahin ke sini. Setelah itu diekstrak dulu, ekstrak here. Oke. Nah, ini kita hapus saja. Nah, karena kalau dilihat di sini kita strukturnya udah ada folder kode igniter dan masih ada folder kode igniter lagi. Jadi kita keluarin aja nih. Jadi begitu htdoc dia langsung folder kode igniternya. Ini dihapus ya. Nah, ini ya. Jadi
htdoc kode igniter langsung. Nah, di dalam kode igniter ini ada 3 folder. Yang pertama application, system, sama user guide. Application ini adalah folder untuk kita memanipulasi atau membuat website itu menggunakan folder application. Ya. Nah, folder system ini adalah isinya library yang sudah disediakan kode igniter. Nah, dan biasanya ini nggak dirubah ya. Ini biasanya nggak dirubah. Walaupun mungkin nanti ada perubahan. Yang ketiga adalah user guide. User guide ini adalah versi offline dari user guide ini, versi online. Jadi tampilannya nanti sama, benar-benar sama seperti yang di online. Tapi kode igniter sudah menyertakan yang versi offline-nya begitu kita download, ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bingung, sudah dikasih panduannya. Nah, kita coba install ya. Jadi cara menginstalnya seperti itu. Tinggal kita download, coba aja. Jangan lupa diaktifkan dulu XAMPP-nya ya. Nah, di sini XAMPP-nya saya sudah mengaktifkan. Jadi tinggal dicoba aja. Kita ketik localhost / nama foldernya kode igniter. Nah, ini adalah tanda bahwa framework kode igniter itu sudah berhasil diinstal. Tandanya dengan memunculkan tampilan welcome to kode igniter. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah bisa memunculkan ini, tandanya kode igniternya sudah terinstall. Gitu. Nah, tadi saya menjelaskan di sini ada user guide versi online kan. Nah, gimana tampilannya user guide versi offline? Oke. Kalau kita lihat di struktur foldernya, itu folder user guide itu adalah setelah kode igniter. Jadi kode igniter baru user guide. Nah, kita coba kode igniter / user_guide. Nah, ini adalah versi offline dari user guide kode igniter. Sama nggak? Sama sekali. Ya, sama. Jadi kode igniter itu sudah menyediakan panduannya ketika kita menginstal. Ya, kalau teman-teman sudah hafal kode igniter, bisa dihilangin aja ya. Satu folder ini user guide dihilangin nggak apa-apa, karena ini isinya panduan. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke ini. Jadi di kode igniter ini yang pertama kali dipanggil di sini yang pertama kali dipanggil adalah controller welcome sama view-nya welcome message. Nah, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa kode igniter itu menganut konsep model view controller. Kita coba ya cek di folder application nih yang tempatnya kita membuat website nanti. Pasti ada folder-folder yang disediakan untuk menyimpan file yang terkait dengan model, view, sama controller. Nah, kita cek nih di folder aplikasi ada nih. Nih, ada controller. C-nya udah ya. Controller. Ada M, model. Ya. Sama satu view. Yang lainnya ini bagian yang lain ya. Artinya model view controllernya sudah ada di sini disediakan sesuai dengan konsepnya, model, view, dan controller. Jadi kalau kita mau bikin controller, itu di folder controller. Kalau kita mau bikin model, di folder model. Dan kalau mau bikin view, di folder view. Oke. Pertanyaannya, kok bisa sih yang muncul tampilan welcome?
Kita cek bareng-bareng. Jadi di sini ada settingan default. Ada settingan default mengapa yang pertama kali tampil itu adalah welcome. Settingannya ada di folder config. Ya. Coba kita cek di autoload ya. Saya menggunakan Visual Studio Code ya di sini. Oke, kita lihat di autoload apakah ada pengaturannya. Sepertinya bukan di autoload. Di config juga bukan, dan coba lihat di root ya, di roots.php ya. Nah, di bawah sini ada pengaturan untuk default controller. Namanya welcome. Ya. Controllernya namanya welcome. Kita coba cek di folder controller. Ada nggak welcome? Ada. Welcome.php. Ya. Kelas namanya welcome.php. Ada sebuah metode atau fungsi function namanya index. Kalau index nggak usah ditulis index, dia langsung otomatis keluar. Fungsi metode dari index ini dia mengambil sebuah view dari welcome message. Kita cek di folder view. Ada file namanya welcome message. Nah, inilah tampilan welcome kode igniter. Jadi, yang dipanggil di settingan default adalah controller. Semua yang tampil di website itu memanggil controllernya, bukan view atau model, tapi controllernya. Jadi, control welcome akan mengambil atau meload ya sebuah tampilan dari file welcome message. Nah, nanti kalau ada sebuah model juga akan mengambil sebuah proses dari model ya. Lalu bisa juga di parsing ke dalam view. Jadi controller ini selalu digunakan. Pasti selalu digunakan. Tapi model itu belum tentu digunakan ya. Contohnya di sini. Di sini hanya menggunakan controller dan view, belum menggunakan model. Nah, gitu contohnya. Jadi kode igniter itu menyediakan konsep yang lengkap, model, view, controller. Tergantung kita mau pakai lengkap, tiga-tiganya dipakai, atau dua juga tidak masalah. Tapi kalau menggunakan konsep MVC ya sebaiknya 3 elemen itu digunakan. Nah, kalau pemanggilannya berdasarkan controller, maka seharusnya pemanggilannya seperti ini, kode igniter /welcome. Nah, di sini keterangannya object not found, padahal ada sebuah controller namanya welcome. Why? Di sini kenapa dia object not found? Sebenarnya bukan salah welcome-nya. Karena pada dasarnya defaultnya itu ada sebuah pemanggilan index.php di sini. Index.php. Ini adalah settingan bawaan dari kode igniter. Jadi ada index.php di sini. Lihat. Ya, lihat di URL. Antara tanpa index dan ada index.php hasilnya sama. Tapi kalau index ini kan memang tidak muncul. Ya. Index itu ya yang pertama kali muncul. Walaupun ditulis atau tidak ditulis itu index. Nah, inilah yang mempengaruhi kenapa tadi kita kalau ketik langsung controllernya dia nggak muncul karena sebenarnya ada indeksnya. Nah, sekarang kita coba setelah index baru kita ketik welcome. Sama. Nah, itu ya. Jadi, struktur default bawaan dari kode igniter adalah seperti ini.
Setelah nama folder kalian, itu ada index.php di sini. Baru controller. Setelah controller baru metodenya. Metodenya index tadi. Oke, sama. Ini adalah struktur pemanggilan dari kode igniter. Gitu ya. Jadi itu cara menginstal kode igniter, sangat mudah. Silahkan kalian coba dan panduannya sudah lengkap. Ya, nanti untuk video selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara menggunakan kode igniter untuk membuat website. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.